Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Olivina Sapratiwi, dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai business plan. Apa itu business plan? Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu business plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Business plan memiliki berbagai macam bisnis, macam jenis bisnis. Jenis yang pertama adalah startup business plan. Jenis startup business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor resiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam dokumen ini juga terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Bisnis plan jenis ini bisa dibilang cukup lengkap, sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada calon investor. Yang kedua adalah strategic business plan. Strategic business plan adalah salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan startup business plan. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan dan objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Struktur yang ada dari dokumen ini bervariasi untuk setiap perusahaan. Namun, ada beberapa komponen yang dianggap lebih penting yang harus dimasukkan. Komponen tersebut adalah visi bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor kritis, strategi dalam mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Operator business plan. Operator business plan adalah salah satu business plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam bisnis dokumen ini tergantung perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, atau yang selanjutnya adalah development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam business plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal ataupun pihak eksternal. Yang selanjutnya adalah growth business plan. Growth business plan adalah business plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Namun, jika business plan ini dimanfaatkan untuk keperluan eksternal, maka dokumennya harus berisi penjelasan yang detail terkait perusahaan, struktur manajemen, serta pihak apa saja yang menduduki posisi penting. Ada cara dalam membuat business plan ini. Apa saja cara-cara kita supaya dapat membuat business plan yang baik dan benar? Yang pertama, lakukanlah lebih banyak riset sebelum membuat business plan. Apa maksudnya itu? Hal pertama yang harus kita siapkan adalah berbagai pertanyaan yang akan membantu Anda dalam menentukan produk apa yang terbaik.
Anda bisa bertanya pada diri sendiri terkait unique selling point dari produk Anda, sehingga produk Anda bisa terlihat unggul di mata pelanggan. Yang kedua, cobalah untuk membuat company profile. Bisnis plan yang baik harus memiliki informasi lengkap perusahaan secara detail. Informasi ini bisa kita tuangkan dalam suatu company profile yang di dalamnya terdapat nama perusahaan, alamat kantor, nama direksi atau komisaris, sejarah terbentuknya perusahaan, bidang industri, dan produk yang ditawarkan pada konsumen. Company profile ini bisa membuat aset perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta target pasar. Dengan membuat company profile yang baik, maka perusahaan kita akan memiliki nilai kredibilitas yang baik pula. Artinya, company profile bisa kita jadikan sebagai kesempatan untuk penjualan perusahaan kita pada calon investor atau calon pelanggan. Untuk itu, sebaiknya tempatkan company profile ini pada bagian depan bisnis plan. Yang ketiga, tentukan tujuan bisnis kita. Adanya pernyataan tujuan dalam dokumen bisnis plan mampu membuat para investor ataupun para pihak stakeholder dalam memahami tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Tapi, Anda juga harus melengkapinya dengan cara atau langkah-langkah dalam meraih tujuan tersebut. Untuk itu, rumuskanlah berbagai langkah yang untuk meraih tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya pernyataan ini juga berfungsi untuk mengamankan modal Anda dari calon investor. Namun, jelaskanlah tujuan yang mendasari pendanaan tersebut secara rinci. Lalu, bagaimana pendanaan itu mampu membuat bisnis Anda bisa berkembang. Yang keempat, siapkanlah seluruh dokumen yang dibutuhkan. Terdapat beberapa dokumen lain yang harus kita butuhkan selain company profile untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk itu, kita memerlukan catatan laporan keuangan, arus kas, lisensi, dan lain-lain. Berbagai dokumen tersebut akan menjadi perhatian penting bagi para investor sebelum akhirnya mereka mau menanamkan modalnya. Yang kelima, jelaskanlah dengan rinci barang atau jasa Anda. Terdapat beberapa aspek yang harus kita jelaskan dengan baik, yaitu penjelasan tentang cara kerja produk, pricing model, dan alasan dibalik model tersebut, target customer utama, alasan kenapa produk kita lebih unggul daripada produk sejenis lainnya, dan strategi pemasaran serta penjualan. 6. Buatlah marketing plan. Marketing plan berguna agar bisnis kita mempunyai rencana pemasaran yang lebih solid. Dalam suatu marketing plan, kita cukup menyertakan latar belakang proyek, visi dan misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih, serta target konsumen. Selain itu, kita juga menjelaskan channel utilization terkait kanal pemasaran kita, strategi komunikasi pada calon konsumen, serta timeline dalam memastikan proyek bisnis mampu berjalan tepat waktu. Yang ketujuh, sesuaikan pada target pembacanya. Setiap jenis bisnis plan ditunjukkan pada pembaca-pembaca yang berbeda. Terdapat hanya untuk keperluan internal, ada juga yang dibuat khusus untuk para investor dan pemimpin perusahaan. Untuk mendapatkan pihak tertentu, kita harus mencantumkan berbagai hal spesifik dalam dokumen ini. Dengan begitu, kita bisa fokus menekankan aspek tertentu yang memang harus dipahami oleh pembaca. Dengan begitu, kita bisa membuat beberapa versi bisnis plan. Hanya saja, kita harus memastikan berbagai data faktual dan bisnis plan tersebut guna menghindari adanya kekeliruan kemudian hari. Selanjutnya, buatlah analisis bisnis dan proyeksi keuangan. Untuk kita yang memiliki bisnis plan dan berencana ingin mengembangkan usaha, maka kita harus mencantumkan hasil analisa perusahaan kita. Beberapa hal yang wajib kita sampaikan pada poin ini adalah banyaknya pemasukan dan pengeluaran, serta neraca aset, juga utang piutang perusahaan. Tujuannya adalah
untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan kita sedang sehat, sehingga sudah siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sertakanlah proyeksi keuangan kita pada dokumen ini agar bisa meningkatkan kepercayaan para investor. Karena pada intinya, setiap investor ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari dana yang sudah diinvestasikan. Untuk itu, sebagai pengusaha, kita juga bisa menambahkan hasil penjualan pada periode tertentu dan perkiraan pengeluaran serta pemasukan untuk beberapa tahun berikutnya pada bagian proyeksi keuangan. Namun, kita harus membuat secara realitas dan akurat. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.